Laki-laki berambut panjang ini menemukan gangster yang sedang mempersiapkan pemindahan jiwa seorang pria, dan segera mengambil apel di tangannya dan melemparkannya. Tanpa diduga apel itu langsung mengenai bos gangster. Bos itu tertegun dan melihat keluar jendela, siapa yang berani begitu berani di wilayah saya. Tanpa diduga bocah itu mengangkat apel di tangannya lagi, mengarahkan pada sudut yang tepat dan melemparkan denganku, langsung mengenai kepala bos itu. Ini memprovokasi seluruh. Dia dibawa ke sini oleh ayah tirinya. Ayah tirinya juga merupakan salah satu bos geng, juga bos narkoba paling kejam di daerah itu. Mereka tinggal bersama di gunung. Liun baru saja sampai di rumah, segera membawa paman itu ke depan ayahnya, tetapi tanpa diduga dimarahi oleh ayahnya. Ayahnya dari kecil sampai besar sangat ketat padanya, jadi ketika mendengar dia membawa orang asing pulang, dia menjadi sangat marah. Kemudian sang ayah bertanya kepada paman itu apa yang bisa dilakukannya. Paman itu dengan ragu-ragu mengatakan bahwa dia tahu cara memasak. Adegan pun berubah, paman itu segera menyajikan beberapa hidangan andalannya di depan ayahnya. Liun Sung makan dengan sangat gembira. Saat makan dia memuji masakan paman itu enak, dan ayahnya juga sangat puas dengan bakat memasak paman itu. Jadi dia setuju Liun Sung untuk mempertahankan paman itu sebagai koki. Saat ini Liun Sung tidak saja melihat foto seorang gadis di paman itu. Liun Sung bertanya siapa. Paman itu kemudian mengatakan bahwa itu adalah putrinya, Kimana. Keesokan harinya Liun Sung bangun pagi untuk berlatih. Tetapi pada saat ini, ayahnya tiba-tiba menyuruh pengasuhnya diikat ke tiang kayu. Liun Sung sangat terkejut. Dia bertanya kepada ayahnya mengapa dia melakukan itu. Ayahnya dia mengatakan karena suami pengasuhnya telah melarikan diri dengan narkoba. Jadi sekarang dia akan menangkap wanita itu untuk membayar kejahatan suaminya. Liun Sung mengetahui kebenaran dan menolak keras, tetapi ayahnya tidak mau menyerah. Dalam keputusasaan, Liun Sung bertaruh dengan ayahnya, mengatakan jika dia berhasil menembak semua buah persik di belakang pengasuh, maka dia minta ayahnya untuk melepaskan wanita itu. Ayahnya secara diam-diam setuju, meskipun Cilda telah mahir dalam keterampilan mbak, dia seharusnya sangat percaya diri dalam hal ini, tetapi dia menghadapi pengasuh yang telah tumbuh bersamanya sejak kecil. Dia sangat tegang. Setelah beberapa saat berkonsentrasi, dia masih perlahan mengangkat pistolnya, membidik dengan tepat pada buah persik dan menyelamatkan pengasuhnya. Tetapi Liun Sung masih melempar pistolnya dengan kuat ke tanah, pergi dengan marah, karena dia tidak bisa mengerti mengapa ayahnya begitu dingin dan tak berperasaan. Mengapa dari kecil hingga besar dia selalu begitu kejam, dan selalu memaksanya untuk belajar menjadi kejam. Tidak boleh percaya pada siapapun di dunia ini, tetapi Liun Sung dengan hati yang baik pada dasarnya tidak bisa melakukannya. Setelah pikir lama dia berbaring di tempat tidur dan tertidur. Saat ini tiba-tiba terdengar suara tembakan, dia segera terbangun. Kemudian berkat kelincahan yang telah dilatih selama bertahun-tahun, dia dorong paman es ikan jatuh ke tanah, menggunakan kasur untuk mengkis tembakan senapan mesinnya dari luar. Seluruh rumah dalam sekejap berubah menjadi sarang lebah. Dan para penjahat kejam ini adalah geng yang diprovokasi Liun Sung kemarin. Hari ini mereka datang untuk membalas dendam. Ayah tirinya yang tidak jauh dari situ juga menyadari keanehan di gunung, sedang memanggil orang untuk datang membantu. Namun tak disangka, Liun Sung sendiri sudah bisa mengalahkan mereka semua. Menghadapi serombolan pria bersenjata, dia tidak gemetar sama sekali. Seni bela diri di dunia, kecepatan adalah tak terkalahkan. Paman Eka Jung dari geng itu jadi sangat marah, mengambil senapan dan menembak secara beruntun. Untungnya Liun Sung berhasil melarikan diri, tetapi pada saat ini pengasuh khawatir dia terka, bergegas keluar. Liun teriak nyuruh pengasuhnya cepat lari, tetapi sudah lambat. Liun Sung tidak percaya melihatnya jatuh, karena dari kecil tidak memiliki ibu, jadi dia sudah lama menganggap pengasuhnya seperti ibu kandungnya. Pandangan ini membuatnya tidak bisa menerima. Saat ini ayah tirinya tiba di tempat. Bos itu melihat ada orang datang untuk bantuan, segera berbalik dan melarikan diri. Sementara Liun Sung berlari memeluk pengasuh yang sedang sekarat, matanya penuh kebencian. Ayahnya berjalan ke sampingnya dan berteriak marah. Tapi saat ini dia hanya ingin membalas dendam. Pada dasarnya tidak mendengarkan kata-kata apapun, jadi dia mengambil senapan dan mengejarnya, dengan kecepatan seperti kucing mengejar tikus, memanfaatkan kemenangan untuk maju. Tetapi pada saat ini salah satu anak buah menginjak ranjau. Ledakan terdengar, ini juga membuat Liun Sung menentukan arah pelarian mereka. Tetapi tiba-tiba dia juga menemukan sesuatu di bawah kakinya. Dia segera tidak bertindak gegabah, takut jika bergerak sedikit saja akan mati. Dalam situasi berbahaya untungnya ayahnya tiba. Setelah menyelesaikan para preman, dia melangkah maju, tidak cepat tidak lambat. Pertama dia berkata kepada Liun Sung, kemarin ketika makan paman itu seharusnya mencabut akar rumput. Meninggalkan bencana akhirnya orang yang pasti adalah kamu. Setelah berbicara, ayahnya perlahan mengarahkan pisau ke bawah kaki Liun Sung, lalu membiarkannya keluar dari bahaya terlebih dahulu. Tetapi seiring dengan kelonggaran ranjau, sebuah ledakan dengar, dan ayahnya juga menggunakan tubuhnya untuk melindungi Liun Sung.
Ayah tirinya menyuruh Liun Sung untuk tidak mengobatinya terlebih dahulu, tetapi menyuruhnya melihat luka di dada kirinya, mengeluarkan sebuah peluru. Setelah itu ayah tirinya menceritakan kepada Liun Sung tentang ayah kandungnya. Ternyata 17 tahun lalu dalam sebuah misi, ada 20 orang yang ditinggalkan oleh tim K sendiri. Ayah kandung Liun Sung telah berkorban saat itu untuk menyelamatkan ayah tirinya. Alasan dia hidup sampai sekarang adalah untuk suatu hari membalas dendam, tetapi sekarang sepertinya tidak bisa dilaksanakan lagi. Misi ini diserahkan kepada Liun Sung untuk selesaikan. Kata-kata belum selesai ayah tirinya sudah pingsan kesakitan. Setelah 1 hari 1 malam perawatan, ayah tirinya akhirnya sadar. Ceritakan semuanya kepada Liun Sung, dan ibu kandung Liun Sung sekarang masih hidup. Sementara Liun Sung setelah mengetahui kebenaran, dalam 1 malam juga langsung menjadi dewasa, akhirnya melangkah di jalan balas dendamnya sendiri. Ibu yang ceroboh ini meninggalkan bayi yang baru lahir di tempat tidur. Sementara dirinya sendiri lari ke samping untuk menjepit pakaian, tetapi tanpa diduga, menunggu ibu itu berbalik lagi, tiba-tiba menemukan bayi itu telah menghilang. Di tempat tidur hanya tersisa selembar kertas. Ibu itu dengan sedih lari keluar mencari kemana-mana, tetapi semuanya tidak ada hasilnya. Sementara yang membawa bayi itu pergi adalah seorang agen rahasia top. Dia adalah Lee Jin Pyo, saudara baik dari suami wanita itu, Park Muyol. Belum lama ini dalam sebuah misi rahasia, dia dan 20 rekan timnya ditinggalkan oleh negara dengan tragis. Semua rekan tim dibunuh oleh orang-orang mereka sendiri. Sementara saudara baiknya Park Muyol dalam situasi berbahaya telah menyelamatkannya. Lee Jin Pyo, satu-satunya yang selamat, memutuskan sejak saat itu untuk membalas dendam untuk 20 saudaranya. Jadi dia memutuskan untuk membawa anak Park Muyol ke daerah segitiga emas yang mengerikan, melatih bocah itu menjadi pembalas dendam top. Namun saat ini Liun Sung telah mengetahui segalanya, dan telah mengalami bencana ini, mentalnya benar-benar berubah. Ia tahu betapa pentingnya misi yang diembannya. Ia memutuskan untuk mulai melangkah di jalan balas dendam. Dalam beberapa hari berikutnya, Liu Sung mulai belajar banyak pengetahuan, setiap hari menghabiskan 6 jam untuk belajar bahasa asing, dan setiap hari konsisten 8 jam untuk latihan setan. Begitu saja 10 tahun telah berlalu. Namun pada hari sebelum berangkat, ayahnya Jin Pyo memberinya KTP dan paspor baru agar nanti ia bisa menggunakan identitas Liu Sung untuk tinggal di Korea, dan ayahnya memintanya untuk mematuhi 3 prinsip. Pertama adalah melupakan identitas lamanya. Kedua, tidak percaya pada siapapun. Ketiga, tidak mencintai wanita manapun, karena begitu identitasnya terungkap, semua orang di sekitarnya akan terluka. Namun yang tidak dia duga, saat ini gadis itu sedang berdiri di belakangnya. Dalam waktu dekat akan ada cinta tak berbalas yang melibatkan nyawa dengannya. Gadis ini bernama Kim Nana karena memiliki ayah yang vegetatif. Jadi selama 10 tahun terakhir dia selalu berusaha keras mencari uang untuk membayar biaya obat-obatan yang mahal untuk ayahnya. Namun Kim Nana untuk bisa mendapatkan cukup uang, setiap hari melakukan berbagai pekerjaan paruh waktu. Suatu hari Liun Sung untuk menyelidiki Menteri Keuangan Lee Kyung-wan saat itu, sengaja mendekati wanita simpanannya, Jin Mi-hee. Namun Liun Sung baru saja keluar dari bar sudah mengenali Kim Nana, tetapi tidak berbicara banyak dengannya, melainkan bertanya apakah dia adalah sopir pengganti. Kamu sopir pengganti ya? Benar. Segera setelah itu 3 orang sudah naik ke mobil, tetapi tiba-tiba seorang pria muda berlari, mengaku sebagai jaksa, ingin secara paksa menarik Mi-hee turun dari mobil, tetapi didorong jatuh ke tanah oleh Kim Nana yang tidak terima, lalu mengendarai mobil dan melesat pergi dengan gagah. Tetapi di tengah jalan sebuah pemandangan yang tidak bisa diterima telah terjadi. Kim Nana melalui kaca spion, melihat 2 orang di dalam mobil sedang bermesraan, sungguh terlalu menyakitkan mata, sama sekali tidak memperhatikan keberadaannya. Jadi dia segera menginjak rem, berbalik dan memperingatkan mereka untuk menahan diri sedikit. Hanya 2 menit lagi sampai hotel. Wanita itu siapa berani ikut campur, dan berkata bagaimana jika saya tidak bisa menahan diri. Kim Nana belum pernah melihat wanita sejahat itu, dengan marah mengambil tasnya dan berniat turun dari mobil dan pergi. Liun Sung melihat itu, segera melompat turun dari mobil dan berjalan ke depan Kim Nana menyuruhnya untuk melanjutkan mengemudi. Tetapi Kim Nana bersikeras tidak mau, dan berkata upah yang seharusnya dia terima adalah 20.000 won. Sekarang sudah menempuh setengah jalan maka 10.000 won sudah cukup. Setelah selesai berbicara dia sendiri yang menjulurkan tangannya mengambil dompet Liun Sung, mengambil 10.000 won miliknya, lalu mengembalikan dompet itu kepada Liun Sung dan pergi dengan gagah. Setelah itu dia sampai di halte bus menunggu bus, tiba-tiba dia menyadari ponselnya tidak ada, mengingat kembali dia baru menyadari, mungkin tadi jatuh di dalam mobil. Sementara saat ini Liun Sung dan Jin Mi-hee telah lama masuk ke dalam momen romantis. Tetapi tujuan Liun Sung mendekati Jin Mi-hee tidak sederhana, yaitu untuk menyelidiki Menteri Keuangan Lee Kyung-wan. Saat ini semua perkataan Jin Mi-hee telah direkam secara diam-diam oleh Liun Sung. Tepat ketika Jin Mi-hee berbicara sampai poin kunci, tiba-tiba terdengar dering telepon. Liun Sung sangat kesal tetapi tetap mengangkatnya. Kim Nana dengan cepat menjelaskan siapa dia.
Tapi Liun Sung tidak memperhatikannya sama sekali. Langsung menu telepon, Ana dengan marah berjalan ke mobil yang mogok, dan suara alarm mobil Maserati juga berhasil menarik perhatian Liun Sung. Saat ini dia juga menemukan ponsel di dalam mobil, dia mengambilnya dan melihat panggilan masuk dari rumah sakit. Sementara di sisi lain Kim Nana saat ini telah bergegas ke rumah sakit. Memohon kepada dokter bedah untuk mengoperasi ayahnya, dia mengatakan dia pasti akan mencari lebih banyak uang untuk menutupi biaya operasi yang berutang kepada rumah sakit. Saat ini sebuah suara terdengar, ternyata adalah Liun Sung. Dia datang untuk mengembalikan ponsel, sekaligus membantu membayar biaya operasi Kim Nana. Melihat Liun Sung pergi, Kim Nana sangat terkejut, mengejarnya dan bertanya mengapa dia membantunya. Liun Sung malah mengatakan dia tidak sedang membantunya, tetapi tidak suka mendengar ada orang yang sekarat karena dirinya. Karena dia tahu barusan uang sopir yang tidak seberapa itu, mungkin adalah uang yang dikumpulkan untuk menyelamatkan nyawanya, jadi dia hanya ingin segera datang dan mengembalikannya kepadanya. Kim Nana sangat berterima kasih atas hal ini, dan menyuruh Liun Sung untuk meninggalkan nomor rekening bank lalu baru pergi. Dia pasti akan mengembalikan uang itu. Tetapi Liun Sung mengatakan tidak perlu mengembalikannya. Ini baginya hanyalah uang permen karet. Setelah selesai bicara dia langsung mengendarai mobilnya pergi dengan gagah. Malam itu Kim Nana tidur di koridor rumah sakit. Sampai keesokan harinya, dia baru dibangunkan oleh sebuah... Hanya saja Liun Sung bekerja di Departemen Teknik Komputer terkemuka di negara itu, dan juga seorang dokter lulusan MIT. Kim Nana setelah mengetahui identitas Liun Sung, merasa sangat tidak percaya. Awalnya dia mengira dia adalah seorang playboy. Kemudian dia pulang kerja dan berlari ke kantor Liun Sung untuk mencarinya. Dia mencari Liun Sung untuk berterima kasih atas bantuannya tadi malam dan menanyakan nomor rekening banknya. Dia mengatakan akan berusaha keras mencari uang secara perlahan untuk mengembalikan uang operasi kepadanya. Liun Sung baru saja mendengar hal ini dan berniat pergi, tetapi tetap dihalangi oleh Kim Nana. Kim Nana mengatakan bahwa dia sekarang memiliki pekerjaan tetap dan memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Namun Liun Sung memberitahunya, jangan sengaja menggunakan hal ini untuk mendekatinya. Dia tidak suka tipe orang seperti Kim Nana. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Kim Nana pun berdiri marah karena kata-kata itu. Tidak lama kemudian, saat pelajaran taekwondo, Kim Nana mulai melampiaskan amarnya pada Liun Sung. Dia langsung memberinya beberapa pukulan lemparan bahu. Liun Sung juga terus bekerja sama dengannya. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, berpura-pura menjadi orang yang lemah. Tapi sebenarnya dia juga punya perasaan khusus untuk Kim Nana. Meskipun seluruh tubuhnya dipenuhi luka, namun dihadapkan dengan orang gadis yang murni dan polos seperti itu, dia masih sedikit tergerak. Keesokan harinya, dia memberikan kontrak kepada Kim Nana, menyuruhnya jika dia bersikeras ingin membayar kembali, dia harus mengikuti kontrak dan menjadi sopir pribadinya setelah ini, dan harus selalu ada ketika dipanggil. Kim Nana, karena ingin membayar lunas semua uang kepada Liun Sung, hanya bisa patuh setuju. Segera setelah itu, mereka pergi ke rumah presiden bersama. Presiden mendengar tentang latar belakang pendidikan Liun Sung sehingga dia sangat mengaguminya. Dan putri presiden, Chek Dahye, juga terpesona oleh ketampanan Liun Sung. Dia sengaja bersikap genit di depan Liun Sung, tetapi dia secara tidak sengaja diejek olehnya bahwa usianya masih muda dan tidak fokus pada sekolah. Setelah itu Liun Sung kembali ke mobil dan melakukan panggilan video ke ayah angkatnya. Ayah angkat bertanya kepada Liun Sung tentang bagaimana kemajuan investigasi di Rumah Biru. Liun Sung pertama-tama melaporkan situasi investigasi Menteri Keuangan Lee Kyung-wan, mengatakan bahwa Lee Kyung-wan saat ini adalah anggota parlemen. Ketika dia menjabat sebagai anggota Dewan Komite Transportasi, pernah menyetujui proyek pembangunan pelabuhan dan menerima suap dari sana, sedang dilidiki oleh kantor kejaksaan. Ayah angkat segera setelah mendengarnya langsung menyuruh Liun Sung untuk menyingkirkannya terlebih dahulu. Tetapi Liun Sung bertanya kembali kepada ayah angkatnya, mengapa di antara 5 orang hanya memberitahunya tentang Lee Kyung-wan. Ayah angkat mengatakan kepada Liun Sung bahwa hanya perlu menyingkirkan Lee Kyung-wan, 4 orang lainnya akan secara otomatis terungkap. Pada akhirnya Liun Sung memohon kepada ayah angkatnya, ingin menyelesaikan dengan caranya sendiri tanpa menggunakan kekerasan. Di sisi lain, jaksa Kim Yang Jo sedang mengejar Lee Kyung-wan, tetapi karena tidak ada bukti, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Liun Sung melihat berita ini segera memutar balik mobilnya, dengan cepat memasuki rumah Lee Kyung-wan terlebih dahulu. Dia melompat melewati pagar, memasang pemutus listrik di kotak listrik. Ketika Kim Yang Jo masih bertanya tentang bukti, Liun Sung sudah lebih dulu mendapatkan bukti korupsi Lee Kyung-wan. Tapi tiba-tiba saat ini, sebuah bel berbunyi. Lee Kyung-wan menemukan Liun Sung. Untungnya Liun Sung sudah bersiap sebelumnya. Menekan tombol, seluruh villa langsung mati listrik. Liun Sung segera kabur dan kembali ke rumah. Liun Sung mulai memeriksa buku catatan,
Tetapi bukti-bukti ini masih belum cukup untuk menjatuhkan Lee Kyung-wan. Maka Lee Yun-sung segera membuat janji untuk bertemu dengan kekasih Lee Kyung-wan, ingin mendapatkan beberapa informasi darinya. Tapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia sudah putus dengan Lee Kyung-wan. Lee Yun-sung langsung kehilangan minat, langsung merobek topeng dengan Jin Mi-hye. Tepat saat Lee Yun-sung melangkah keluar pintu, dia kebetulan bertemu dengan Kim Nana. Menghadapi Jin Mi-hye yang mengganggunya, Lee Yun-sung melakukan tindakan yang mengejutkan. Pria ini bersaja berlingkuh dengan kekasih Lee Kyung-wan, detik ikutnya dia sudah mencumpak wanita lain. Jin Mi-hye melihat itu langsung menamparnya dan pergi dengan marah. Kim Nana yang baru saja dicium paksa belum sadar, masih dikak di sana. Nana tidak membiarkannya pergi semudah itu, malah mendekat dan meraih lengannya, lalu langsung melemparnya melewati bahu. Tiba-tiba saat ini ada panggilan masuk, rekan kerja memberitahu Nana bahwa Chek Dahye telah menghilang. Ternyata alasan Kim Nana muncul di tempat ini adalah untuk melindungi putri presiden Chek Dahye. Namun Chek Dahye memanfaatkan saat Kim Nana pergi ke toilet untuk diam-diam pergi. Kim Nana tahu dan segera pergi mencari, tetapi di pintu dia tiba-tiba berpapasan dengan Kim Yang-jo. Kim Yang-jo sekilas langsung mengenali Kim Nana, bahwa dia adalah orang yang melemparnya melewati bahu sebelumnya. Dan kali ini dia takut Kim Nana salah mengira dia sebagai preman lagi, dia langsung mengeluarkan kartu jaksa penuntutnya, membuktikan bahwa dia adalah orang baik. Namun saat ini Kim Nana hanya ingin cepat menemukan Chek Dahye, tidak ingin berbicara banyak dengannya. Tetapi dia tak menyangka bahwa Kim Yang-jo malah mengatakan kepadanya bahwa dia tahu di mana Chek Dahye berada. Di sisi lain, Chek Dahye sedang bersiap untuk melarikan diri bersama teman-temannya. Tidak disangka dia tertangkap basah oleh Kim Nana tepat di tempat. Pagi-pagi keesokan harinya, Lee Yun-sung sedang memeriksa situasi Lee Kyung-wan baru-baru ini. Tiba-tiba Kim Nana datang membawa kopi, mengatakan itu untuk ditawarkan kepadanya. Dia membawa 4 buku catat kecil, menyuruhnya untuk menempelkan stempel setiap kali dia menjalankan tugas atau menyelesaikan misi. Sampai dia memiliki 200 stempel, barulah dianggap tangnya lunas. Segera setelah itu, Lee Yun-sung bertanya kepadanya mengapa dia sangat peduli dengan uang, tetapi mengapa tadi malam dia tidak langsung menerima cek itu. Kim Nana malah mengatakan kepadanya bahwa di dunia ini, tidak semua hal bisa diselesaikan dengan uang. Saat ini Lee Yun-sung tiba-tiba berpikir, mungkinkah ciuman tadi malam adalah ciuman pertamanya? Ditanya seperti itu oleh Lee Yun-sung. Saat ini Kim Nana hanya ingin mencari lubang untuk bersembunyi di dalam tanah, hanya bisa lari karena malu. Tidak lama kemudian, ketika tiba di kelas taekwondo, Kim Nana awalnya berniat memberi pelajaran kepada Lee Yun-sung. Tapi tidak disangka dia malah melukai pergelangan kaki Lee Yun-sung. Sakit sampai dia berguling-guling di tanah. Lee Yun-sung melihat itu segera membawanya ke rumah sakit untuk perawatan. Tetapi di tengah jalan, Lee Yun-sung melihat mobil Lee Kyung-wan menabrak seorang anak kecil. Namun, Lee Kyung-wan tidak hanya tidak turun dari mobil untuk menanyakan luka-luka, tetapi sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi kesal dan menyuruh sopirnya untuk segera pergi. Dan Lee Yun-sung melihat semua ini langsung sangat marah, bersumpah pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Segera setelah itu, Lee Yun-sung mengantar Kim Nana pulang, tetapi melihat Kim Nana bahkan tidak bisa menaiki tangga dia merasa sedikit sakit hati. Maka dia melangkah maju langsung menggendongnya. Ya ampun, cepat turunkan aku. Pria ini pertama kali datang ke rumah seorang gadis, tidak berpikir untuk mengambil keuntungan dari gadis itu, tetapi pergi ke dapur menggeledah di mana-mana mencari makanan. Sambil makan dia mengeluh bahwa gadis itu tidak bisa memasak, tetapi mulutnya tetap tidak berhenti. Segera setelah itu, Lee Yun-sung menemukan di rumah Kim Nana ditempeli banyak kertas kecil berwarna merah, bertanya padanya apa arti benda-benda ini. Kim Nana baru saja mengatakan, ayahnya sudah berada di rumah sakit selama 10 tahun, dan ibunya juga meninggal dalam tabrakan 10 tahun yang lalu. Jadi dia sejak kecil karena merawat ayahnya berutang banyak uang kepada bank. Kertas-kertas kecil berwarna merah ini semua ditempel oleh bank, bersiap untuk disita untuk melunasi utang. Tepat ketika keduanya sedang berbicara, tiba-tiba ada seorang anak kecil datang meminta bantuan. Ternyata kakak perempuan anak laki-laki itu tiba-tiba mengalami kejang. Kim Nana dan Lee Yun-sung mengetahui situasi tersebut segera membawa kakak perempuannya ke rumah sakit untuk pertolongan pertama. Untungnya dia dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Gadis itu juga sementara selamat dari bahaya. Kemudian Kim Nana dari tempat gadis itu tahu, ayah mereka sudah pergi dari rumah selama lebih dari 10 hari, sehingga mereka setiap hari hanya bisa pergi keluar mengumpulkan sampah untuk makan. Dan hari ini gadis itu mengalami kejang karena alergi makan roti. Kim Nana setelah mendengarnya sangat sedih, menanyakan kepada gadis itu mengapa tidak pergi ke panti asuhan untuk makan. Gadis itu lalu menangis dan mengatakan alasannya menyedihkan, jika teman-teman sekolah menemukan kami pergi ke panti asuhan untuk makan, mereka akan mengejek kami sebagai pengemis. Lebih baik laparan atau makan sampah daripada itu. Gadis itu semakin sedih saat berbicara. Kim Nana sejenak juga tidak tahu bagaimana menghiburnya. Pria ini di siang bolong berani secara terang-terangan merampas barang orang lain,
bahkan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, tetapi pihak lawan tidak akan meloloskannya dengan mudah. Tidak disangka pria yang tangkas, pernah menjalani pelatihan pasukan khusus yang keras, telah menjatuhkan semua orang hanya dalam beberapa gerakan, berhasil mendapatkan buku tabungan kotor pejabat korup, dan mengirim semua bukti kepada jaksa penuntut Kim Yang-jo, yang sedang mengalami kesulitan karena kurangnya bukti yang meyakinkan. Tetapi 1000 kali tidak disangka adalah, dalam pemungutan suara di parlemen, Lee Kyung-wan masih tidak dituntut karena sumber bukti tidak sah. Dapat dilihat betapa seriusnya tingkat korupsi pemerintah ini, Kim Yang-jo tidak punya pilihan, rencananya gagal lagi, dan bahkan dicaci maki oleh Lee Kyung-wan tepat di depannya. Lee Yun-sung yang tidak jauh juga menyaksikan semua itu, maka dia pasti akan dengan tangannya sendiri memasukkan Lee Kyung-wan ke penjara. Tepat saat ini Lee Yun-sung menerima undangan dari Kim Nana. Kim Nana memasak nasi untuk Lee Yun-sung dan 2 kakak beradik miskin di lantai bawah untuk dimakan. Saat ini Kim Nana baru saja menyebutkan rasa masakan ibunya, tiba-tiba membangkitkan kesedihan Lee Yun-sung, maka dia segera pergi. Segera setelah itu, Lee Yun-sung sendirian di villa mewah itu makan mie instan. Dia ingat rumah sempit Kim Nana yang dipenuhi kengatan manusia, dan garis-garis tanda tinggi badannya yang terekam. Tidak merasa sedikit dengan kehidupan yang sederhana itu. Tiba-tiba saat ini dia juga ingin menelepon pamannya yang sedang merawat istrinya di Amerika. Paman itu seperti kerabat. Hanya dia yang bisa membuat Lee Yun-sung merasakan sedikit kehangatan keluarga. Keesokan harinya, ayah angkat menyuruh paman itu selesai mengurus jenazah istrinya untuk datang ke Korea untuk merawat Lee Yun-sung. Paman tahu dia bisa kembali ke negara dengan sangat senang. Di sisi lain Chek Dahye selalu menempel pada ayahnya sang presiden untuk mengganti guru lesnya. Tidak mendengarkan nasihat ayahnya. Dia dengan tegas lari untuk menempel pada Lee Yun-sung memaksa dia untuk menjadi tutornya, tetapi ditolak dengan kejam oleh Lee Yun-sung. Tepat saat Lee Yun-sung bersiap untuk pergi, Chek Dahye bahkan mengajukan permintaannya mengejutkan. Jika kamu tidak menjadi tutor saya, jadilah pacar saja. Hal ini membuat Kim Nana dan Nona Gwangchun di sampingnya terkejut. Lee Yun-sung juga tidak sungkan, langsung pergi ke depannya, menyatakan bahwa dia tidak menyukai anak-anak seperti dia. Hal ini membuat Chek Dahye sangat marah. Segera setelah itu Chek Dahye menyeret ibunya, menyuruh Kim Nana untuk memberitahu Lee Yun-sung bahwa istri presiden ingin bertemu dengannya. Tapi cara ini juga tidak berguna. Lee Yun-sung langsung menolak karena dia buru-buru pergi ke bandara menjemput pamannya. Keesokan harinya adalah acara tanda tangan Bu Kyung. Dia untuk bisa memancing Lee Yun-sung yang telah berulang kali menyebabkan masalah untuknya agar muncul. Dia menemukan 2 kakak beradik miskin untuk menjadi pembawa bunga, menggunakan mereka untuk memperingat Lee Yun-sung. Maka dia hanya bisa beradaptasi dengan situasi, langsung pergi ke depan Lee Kyung-wan agar dia menangkapnya. Selanjutnya Lee Kyung-wan mulai dengan sombong menceritakan kejahatan-kejahatannya di depan Lee Yun-sung. Namun dia tidak tahu, semua kata-kata ini telah direkam oleh Lee Yun-sung dengan kacamata yang memiliki fungsi merekam dan memutar gambar, dan dipublikasikan secara real-time. Lee Kyung-wan tidak pernah menyangka, orang yang telah membunuhnya adalah dirinya sendiri. Dan saat ini Lee Sung telah melarikan diri dari 2 bawahan, menemukan Lee Kyung-wan sedang bersiap untuk naik perahu melarikan diri. Dia segera mengejar, tepat saat kapal pesiar meninggalkan dermaga, Lee Yun-sung menggunakan kekuatannya untuk melompat, akhirnya berhasil naik. Dan saat ini bawahan Lee Kyung-wan sedang bersiap untuk menyingkirkannya, kebetulan dihalangi oleh Lee Yun-sung. Lee Yun-sung juga langsung melemparkannya ke laut. Selanjutnya dia mengeluarkan sebuah pistol dari saku celananya dan menodongkannya langsung ke Lee Kyung-wan. Lee Kyung-wan memohon dengan menyedihkan tetapi hati Lee Yun-sung tidak melunak sedikitpun. Karena dia akhirnya bisa membalas dendam untuk ayahnya yang telah meninggal. Di Korea Selatan jangan sekali-kali membuat marah pria ini, karena Anda sama sekali tidak bisa membayangkan betapa kejamnya dia. Begitu musuh yang mencelakai ayahnya dia langsung mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke arahnya, langsung membuatnya pingsan. Selanjutnya memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam kotak kardus, mengirimkannya ke pintu kejaksaan, dan memancing banyak wartawan yang menunggu di sana. Lee Yun-sung dengan suasana hati gembira lalu pergi bersama Kim Nana merayakan kemenangannya. Mengajak kedua anak itu bersama-sama pergi ke air mancur teman Sungai Han, bermain dengan air, membersihkan semua. Lee Yun-sung berdiri di samping dan senyum tanpa berkata apa-apa. Tepat saat ini telepon Lee Yun-sung tiba-tiba berdering, itu adalah panggilan dari ayah angkatnya. Tetapi Yun-sung tidak mengangkatnya dan langsung memutusnya. Membuat Kim Nana salah mengira di ujung telepon sana adalah seorang wanita. Setelah itu Lee Yun-sung menelepon kembali ayah angkatnya begitu membuka mulut langsung memarahi habis-habisan, mengkritik dia karena tidak langsung menyingkirkan Lee Kyung-wan tetapi malah percaya pada hukum yang tidak berguna. Tetapi Lee Yun-sung menyatakan bahwa dia sangat percaya pada jaksa penuntut Kim Yang-jo, yakni bahwa dia pasti bisa membawa Lee Kyung-wan ke pengadilan. Segera setelah itu, Lee Yun-sung baru saja sampai di rumah, paman langsung bertanya kepadanya, mengapa tidak pergi mencari ibunya. Lee Yun-sung malah mengatakan,
Aku tidak ingin mencari orang yang sudah meninggalkanku. Tepat saat ini Paman menemukan foto bersama yang pernah dirobek oleh ayah angkatnya. Di dalamnya ada Ibu Liun Sung. Paman tahu Liun Sung selalu sangat merindukan ibunya tapi tidak berani menghadapinya. Maka keesokan harinya, Paman langsung lari kemana-mana menanyakan keberadaan Ibu Liun Sung. Tidak disangka Paman benar-benar menemukannya dan sudah mendapatkan alamatnya. Maka dia begitu kembali ke rumah langsung meletakkan alamat. Detik berikutnya, dia sudah muncul di dekat toko jajanan ibunya. Dia berdiri dari jauh melihat ibu yang pernah meninggalkannya. Tetapi sebenarnya ibu sudah mencarinya selama 20 tahun terakhir. Hanya saja ayah angkatnya telah membohongi Liun Sung. Ibu tidak pernah meninggalkannya, ayah angkatnya lah yang telah merampas putranya. Ayah angkatnya melakukan itu agar hati Liun Sung dipenuhi dengan kebencian, agar menjadi alat balas dendamnya. Segera setelah itu Liun Sung pergi ke depan ibunya, tatapannya dipenuhi dengan kerinduan, tetapi tidak berani mengatakan identitasnya. Melihat ibunya begitu kesulitan, dia juga sangat sedih. Tiba-tiba saat ini, Kim Nana dan Cek Dahye juga datang ke sini untuk makan. Mereka juga sangat terkejut menemukan Liun Sung di sini. Liun Sung hanya bisa beralasan bahwa dia direkomendasikan oleh orang lain, tetapi begitu ibunya menaruh semangkuk mie yang sudah dimasak di depannya, dia langsung meletakkan uang dan pergi. Ibunya juga menyadari keanehan Liun Sung. Saat ini ayah angkatnya juga menemukan Liun Sung. Dia sangat marah atas masalah Liun Sung kali ini, jadi dia langsung kembali ke Korea Selatan dan mengatakan akan menangani sendiri 5 orang yang telah melukai mereka. Liun Sung menyuruh ayah angkatnya untuk melepaskan obsesinya, hanya perlu menangkap mereka dan menyerahkannya kepada hukum untuk dihukum. Dia juga tidak ingin menjadi pembunuh, tetapi ayah angkatnya tidak mau menyerah, memperingatkan Liun Sung untuk tidak ikut campur lagi dalam masalah ini, dia akan menyelesaikannya sendiri. Pada malam hari Liun Sung sendirian pergi ke bar dan mabuk, lalu meminta Kim Nana untuk menjadi supirnya, tetapi saat membantu Liun Sung dia tidak sengaja merusak dompetnya. Kebetulan Kim Yang Jo melihat adegan ini, dia langsung maju untuk membantu, dan Kim Nana juga berterima kasih padanya lalu pergi. Di dalam mobil Kim Nana terus mengkritik Liun Sung yang hidup mewah, manja, dan tidak berpendidikan. Hal ini membuat Liun Sung marah hingga tidak bisa kata-kata. Malam harinya begitu sampai di rumah, Liun Sung teringat dompet Kim Nana yang rusak hari ini. Dia berpikir dia akan tetap menggunakannya untuk sementara, jadi dia segera pergi ke pusat perbelanjaan keesokan paginya. Tidak disangka di sini bertemu lagi dengan Kim Yang Jo. Kebetulan sekali mereka berdua menyukai model dompet yang sama, tetapi tidak ada dari kedua pria itu yang mengalah, dan karena masalah ini mereka terus bertengkar. Untungnya saat ini pegawai mengatakan model ini masih banyak stoknya, baru terhindar dari pertengkaran. Saat ini mereka berdua belum tahu dompet yang mereka beli adalah untuk orang yang sama. Di sisi lain Kim Nana tiba-tiba menerima pemberitahuan dari pengadilan, ternyata rumah yang ditinggal Kim Nana telah dijual oleh pemiliknya kepada orang lain. Liun Sung mengetahui hal ini dan langsung menelepon paman, memberitahunya bahwa rumah Kim Nana akan segera dilelang. Paman sangat khawatir setelah mendengarnya. Kim Nana akan tidur di jalanan setelah ini, tetapi Liun Sung terlihat tidak peduli. Setelah itu paman langsung berlari ke sisi Kim Nana, sedih melihat Kim Nana sedang memohon-mohon kepada orang lain. Kim Nana setelah mengetahui keadaan pembeli dari pengacara langsung pergi mencarinya, tetapi tidak disangka orang itu langsung merasa tidak senang begitu melihat Kim Nana dan memperingat Kim Nana bahwa dia bukan orang yang suka beramal. Lagi pula rumah itu dibeli untuk ditinggali. Setelah selesai berbicara, dia langsung mengusir Kim Nana. Liun Sung yang berada tidak jauh melihat semuanya. Dia tidak ingin terlihat terlalu khawatir padanya. Jadi dia menelepon maksanya untuk menjadi supirnya, tetapi ketika Kim Nana tiba di samping Liun Sung, dia tidak mencium bau alkohol darinya. Kim Nana merasa Liun Sung sedang mempermainkannya. Meskipun sangat marah tapi juga sangat tidak berdaya. Akhirnya dia tetap mengantar Liun Sung pulang. Tetapi saat berpisah, Kim Nana tidak lagi tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal seperti biasanya. Hal ini membuat Liun Sung sangat sedih, jadi pengendara mobil mengejar Kim Nana yang sedang duduk di booth. Lihat Kim Nana menutupi wajahnya dan nangis di jendela. Hati Liun Sung seolah juga sedang menangis. Dia jelas sangat menyukainya, tetapi karena rencana balas dendamnya, dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya, bahkan membuat kehidupan Kim Nana semakin kacau. Dia mengantarnya sampai ke depan pintu rumah, mengantarnya pulang dengan selamat baru kemudian pergi untuk menebus luka yang telah dia sebabkan pada Kim Nana. Keesokan paginya, Liun Sung memutuskan untuk memberinya dompet merah muda yang telah dia beli sebelumnya, tetapi tidak disangka, saat ini Liun Sung menemukan, Kim Nana sudah memegang dompet merah muda dengan model yang sama di tangannya. Liun Sung menyaingnya supaya memberikannya. Kim Nana mengakan seorang kakak laki-laki berkaki panjang dan pria yang paling disukainya di dunia ini. Hanya setelah ayahnya, hal ini membuat Liun Sung sangat marah. Ini adalah pria yang paling disukainya di dunia, membuatnya tidak bisa menerimanya. Di sisi lain, paman yang diutus Liun Sung untuk menanyakan kabar Li Qiwa
Tidak disangka mengetahuinya dari mulut petugas sipir penjara. Hari ini Lee Ki-wan akan dipindahkan. Paman langsung menceritakan hal ini kepada Lee Yun-sung. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa saat ini ayah angkatnya telah menyusup ke dalam mobil pengangkut tahanan. Lee Yun-sung juga kebetulan berada di gerbang penjara. Melihat ayah angkatnya sedang duduk di dalam mobil yang mengawal Lee Ki-wan. Dia baru menyadari keseriusan masalah ini. Dia tidak ingin Lee Ki-wan pergi begitu saja di tangan ayah angkatnya. Dia langsung memut mobilnya dan mengejarnya. Saat ini mobil pengangkut tahanan telah dibajak oleh ayah angkatnya. Lee Yun-sung ingin memaksanya untuk menghentikan mobil, tetapi selalu gagal. Dalam keadaan terpaksa, Lee Yun-sung hanya bisa menggunakan nyawanya sebagai taruhan, memaksa ayah angkatnya menghentikan mobil, tetapi ayah angkatnya tidak berniat untuk berhenti. Pada saat kritis tiba-tiba memutar kemudi, menabrak dan membuat Lee Yun-sung terjatuh ke tanah. Setelah itu dia mengemukan mobil pengangkut tahanan ke sebuah daerah terpencil. Lee Ki-wan berpikir Lee Jin-pyo akan langsung membunuhnya, tetapi Jin-pyo tidak ingin dia pergi semudah itu. Dia bertanya apakah dia masih ingat 28 tahun yang lalu, bagaimana dia menyebabkan 20 tentara pas. Lee Ki-wan sangat terkejut mendengar ini. Dia sendiri awalnya berpikir orang-orang itu telah meninggal. Tidak disangka 28 tahun kemudian mereka datang untuk membalas dendam. Tetapi tujuan perjalanan Lee Jin-pyo kali ini adalah untuk mendapatkan informasi 4 orang yang tersisa. Tetapi tepat ketika Lee Ki-wan berbicara setengah jalan, mobil polisi datang. Dalam keadaan terpaksa dia harus pergi terlebih dahulu. Tetapi saat ini Lee Jin-pyo sudah tahu, target berikutnya adalah Yoon Gok-hyun. Dia juga merupakan salah satu dari 5 orang dalang awal. Kebetulan malam itu adalah acara pertemuan keluarganya. Lee Jin-pyo bersiap untuk menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkannya. Tetapi sayangnya Kim Nana saat ini sedang bertugas melindungi mereka saat makan, dan Lee Jin-pyo sebelum beraksi juga memberitahukan berita ini kepada Lee Yun-sung, menyuruhnya untuk segera datang ke sini. Dia ingin berbagi hasil balas dendamnya. Saat ini Lee Yun-sung baru teringat, siang hari Kim Nana mengatakan malam pergi melindungi Yoon Gok-hyun. Dia takut dia akan mengalami masalah, jadi dia langsung meneleponnya. Tetapi tidak disangka panggilannya ditolak oleh Kim Nana. Tetapi ketika dia tiba di tempat, ayah angkatnya telah meletakkan senapan sniper di atap seberangnya. Tepat ketika dia bersiap untuk beraksi, di hotel tiba-tiba mati listrik. Detik berikutnya, sebuah titik merah muncul di dahi Kim Nana. Untungnya pada saat kritis, Lee Yun-sung muncul, mendorong Kim Nana jatuh baru bisa lolos dari bahaya. Tidak lama kemudian polisi segera tiba di lokasi, mengepung seluruh gedung. Lee Jin-pyo ingin gunakan lift untuk turun bawah dan melarikan diri, tetapi ternyata liftnya sak. Tepat ketika dia kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa, Lee Yun-sung tiba-tiba muncul, berhasil menyelamatkannya. Dalam perjalanan kembali, ayah angkatnya mengkritik Lee Yun-sung yang kembali merusak rencananya, tetapi Lee Yun-sung menyuruhnya untuk tidak membalas dendam dengan cara ini, dan menyerahkan masalah balas dendam kepadanya. Dia akan menggunakan caranya sendiri untuk menghancurkan orang-orang itu sepenuhnya. Keesokan harinya, Lee Yun-sung begitu bertemu Kim Nana, dia sengaja menggoda tindakan heroiknya tadi malam. Tetapi Kim Nana marah padanya, dan Kim Nana juga sama sekali tidak tahu bahwa tadi malam Lee Yun-sung yang telah menyelamatkannya. Saat melihat Lee Yun, Kim Nana tiba-tiba menerima surat panggilan dari pengadilan. Itu rumahnya akan dieksekusi secara paksa. Ini adalah pemberitahuan terakhir yang meminta Kim Nana untuk pergi. Lee Yun-sung mengetahui situasinya dan langsung menelepon paman. Adegan berubah, paman mengenakan jas hitam, masuk ke toko pemilik rumah, berpura-pura menjadi bos mafia, mengancam pemilik rumah untuk menjual rumah itu kepadanya. Tetapi pemilik rumah tidak takut, paman harus menggunakan cara sentimental. Setelah berbicara paman mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan setumpuk uang tunai, tetapi pemilik rumah masih tidak puas. Paman langsung mengeluarkan koper hitam di samping, mengeluarkan semua uang di dalamnya. Pemilik rumah akhirnya sedikit tidak tenang, setuju untuk menjual rumah kepadanya. Pria ini sangat pandai merayu wanita. Melihat ada wanita cantik di sampingnya, dia sengaja menyandarkan kepalanya di bahu wanita itu. Meskipun wanita itu menghindar, tetap tidak ada gunanya. Segera setelah itu Lee Yun-sung mengantarnya pulang. Tetapi tiba-tiba menemukan pintu rumah Kim Nana terkunci. Lee Yun-sung langsung menyadari ada yang tidak beres. Tetapi Kim Nana berpikir dia lupa mengunci pintu. Tepat ketika Kim Nana masuk ke ruang ganti, Lee Yun-sung menemukan seseorang bersembunyi di belakang Kim Nana. Ternyata tepat sebelum mereka kembali, dia telah menyusup ke rumah Kim Nana. Dia diutus oleh pejabat korup untuk mencari bukti kejahatan Lee Ki-wan. Lee Yun-sung menemukan orang itu memegang pisau di tangannya. Khawatir Kim Nana akan terluka, jadi dia sengaja membuat suara untuk menakutinya. Tepat ketika dia bersiap untuk memanjat tembok dan melarikan diri, Lee Yun-sung tiba-tiba muncul, merebut topi dan mengenakannya di kepalanya untuk menyembunyikan identitasnya. Segera setelah itu kedua orang itu terlibat dalam pertempuran sengit, tetapi bagaimana mungkin penjahat itu bisa mengalahkan Lee Yun-sung yang telah dilatih khusus. Hanya dalam beberapa gerakan Lee Yun-sung telah memukulnya hingga pingsan. Setelah itu Lee Yun-sung kembali ke rumah Kim Nana,
memberitahunya bahwa jendela dan pintu di rumah harus diperkuat. Jika tidak, orang jahat akan mudah masuk. Sementara Kim Nana mengatakan dia tahu taekwondo, sama kali tidak takut. Menunggu hingga Lee Yun Sung pergi, penjahat itu sudah melarikan diri. Lee Yun Sung juga menyadari dia adalah pengawal yang telah menyerang Lee Kyuan hari itu. Khawatir dia akan kembali melukai Kim Nana, jadi dia harus duduk di pintu dan menjaganya sepanjang malam. Keesokan harinya, Kim Nana khawatir tidak punya rumah untuk ditinggali dan harus tidur di jalan, jadi dia pergi mencari pemilik rumah untuk mohon. Tetapi dari pemilik rumah dia mengetahui, seluruh bangunan telah dibeli oleh seseorang. Pemilik rumah juga memberitahu Kim Nana identitas pembelinya. Kim Nana saat ini marah dan berlari ke depan Lee Yun Sung, menanyainya mengapa dia melakukan itu. Lee Yun Sung awalnya berpikir dia akan berterima kasih padanya, tetapi tidak disangka dia malah dimarahi oleh Kim Nana. Kim Nana bersikeras ingin pindah, tetapi Lee Yun Sung sama sekali tidak ingin Kim Nana pergi. Sebaliknya dia pergi mencari toko peralatan untuk memperkuat pintu dan jendela rumah. Tetapi semua ini tidak diketahui oleh Kim Nana. Di dalam hati Kim Nana, dia selalu menggunakan uang untuk menertawakannya. Jadi begitu pulang kerja, Kim Nana langsung mengemasi barang-barangnya untuk pindah dan langsung melemparkan kunci rumah kepada Lee Yun Sung. Lee Yun Sung sangat marah. Dia tidak bermaksud pamer, ini adalah kehidupannya. Pada akhirnya dia tetap tidak tega, mengambil kunci dan mengendarai mobil mengejarnya. Tetapi meskipun Lee Yun Sung memanggilnya, Kim Nana tetap tidak bergerak. Lee Yun Sung mengikuti Kim Nana sampai ke rumah sakit. Ternyata Kim Nana telah lari ke sisi ayahnya. Kim Nana memberitahu ayahnya bahwa dia tidak punya rumah untuk pulang, dan tentang kepahitan serta kesulitan selama bertahun-tahun ini. Lee Yun Sung yang kebetulan mendengar kata-kata ini merasa sangat sedih. Setelah berbicara sebentar, Kim Nana langsung tertidur di lantai. Lee Yun Sung khawatir dia akan masuk angin, mengambil selimut untuk menyelimutinya baru kemudian pergi. Keesokan harinya, agar Kim Nana mau kembali dan tinggal, dia memikirkan sebuah trik, yaitu menyuruhnya kembali untuk membersihkan kotoran anjing, lalu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan syarat kepadanya. Lee Yun Sung mengungkapkan dia berniat untuk tinggal bersamanya, dan setelah ini dia tidak perlu membayar sewa, hanya perlu membersihkan seluruh rumah, serta mencuci dan memasak. Begitu Kim Nana mendengar tidak perlu membayar sewa, dia langsung mengesampingkan segalanya, dan langsung setuju. Dengan begitu dia berhasil jatuh ke dalam perangkap Lee Yun Sung. Lee Yun Sung di luar mengatakan tidak menyukainya, tapi sebenarnya dia sudah menyukainya sejak pandangan pertama 10 tahun yang lalu. Pria tampan ini datang ke hotel untuk menyelesaikan pekerjaan, dan bertemu teman baiknya yang sedang minum untuk menghilangkan kesedihan. Mereka berdua mengobrol beberapa kalimat, baru tahu dia sedih karena masalah percintaannya tidak berjalan lancar. Tepat ketika dia hendak pergi, dia tidak sengaja menumpahkan anggur ke Lee Yun Sung. Jin Saeh menawarkan diri untuk kembali ke kamar mencuci bajunya dan akan segera mengembalikannya padanya. Namun Kim Nana juga sedang menjalankan tugas pengawalan di sini. Pemimpin memintanya untuk mengambil dokumen di dalam kamar, tetapi ketika naik ke lantai atas dia salah kamar. Dia yakin 1926 atau 1925, ragu-ragu tidak bisa memutuskan. Dia akhirnya mencoba mengetuk pintu. Ketika pintu buka, Kim Nana tertegun. Lee Yun Sung ternyata berada di dalam kamar bersama wanita lain. Tepat pada saat kebingungan ini, kamar 1926 di sebelah membuka pintu dan mengatakan dokumennya ada di sini. Kim Nana mengambil dokumen lalu lari. Lee Yun Sung awalnya ingin menjelaskan, tetapi Kim Nana karena suasana hati yang marah dan tidak jelas langsung mematikan teleponnya. Sesampainya di rumah, Lee Yun Sung ingin menjelaskan alasannya. Kim Nana berpura-pura tidak peduli, menyuruhnya tidak perlu menjelaskan. Dia sedih kembali ke kamar, tetapi mendengar Lee Yun Sung bergumam sendiri menjelaskan. Saat ini dia baru dia salah paham dengan Lee Yun Sung. Untuk mencairkan suasana canggung, dia berinisiatif mengajak Lee Yun Sung keluar untuk makan. Tetapi Lee Yun Sung dengan marah mengatakan dia tidak nafsu makan. Hasilnya detik berikutnya dia langsung bergegas datang. Kim Nana mengatakan semua hidangan ini diberikan oleh pemilik makan. Lee Yun Sung sedikit terkejut, karena itu adalah ibu yang tidak ingin dia akui. Kim Nana menyuruhnya makan dengan cepat, nanti harus mengembalikan mangkuk. Lee Yun Sung sedikit ragu mengatakan, dia juga ingin keluar untuk menghirup udara segar, ajak untuk pergi bersama. Tetapi ketika mereka sampai di sana mereka menemukan ibunya tidak sehat. Lee Yun Sung menggendong ibunya pulang, melihat ibunya yang lemah membuat Lee Yun Sung merasa sedih tidak bisa berkata-kata. Melihat dia banyak pikiran, Kim Nana pun bertanya ada apa. Lee Yun Sung mengatakan ingin pergi sendiri. Dia pergi ke jembatan sendirian dan merasa sedih. Siapa sangka Kim Nana mengikutinya. Lee Yun Sung merasa perasaannya terlihat jelas, menanyai Kim Nana mengapa dia tidak pulang. Kim Nana menghibur Lee Yun Sung, bahkan secara aktif merangkul bahunya dan menggodanya. Oh, sayangku, apa kamu tidak senang hari ini? Namun, keesokan harinya ketika Kim Nana sedang tugas sebagai pengawal, putra calon presiden itu terus menatapnya dan mengedipkan mata. Tetapi Kim Nana tidak mempedulikannya. Namun, ketika Kim Nana pulang kerja, dia mengikutinya dan secara aktif meminta untuk mengantarnya pulang.
Setelah ditolak, tuan muda itu tidak berniat untuk menyerah. Dia keluar dari mobil dan secara paksa menarik Kim Nana ke dalam mobil. Paman itu kebetulan melihat adegan ini, dan dia sedang menelepon untuk memberitahu Li Yunsung, yang segera berlari ke sana setelah mengetahui hal itu. Tepat ketika mereka berdua sedang berdebat, Li Yunsung segera maju untuk menghentikannya. Tuan muda itu masih sedikit arogan, tetapi Li Yunsung tidak memperhatikannya. Siapapun kamu, jangan pernah sentuh wanitaku. Lalu dia menarik Kim Nana dengan gagah dan pergi. Insiden itu juga membuat tuan muda itu membenci dia. Keesokan hari di bar, dia melihat Kim Nana sedang menjalankan misi penyamaran. Dia bergegas maju tanpa berpikir dan meluknya. Sebagai pengawal, Kim Nana hanya dengan gerak telah mengendalikan dia, tetapi menyadari bahwa dia adalah putra calon presiden, dia melepaskannya. Tepat ketika dia hendak secara paksa menarik Kim Nana pergi, Li Yunsung berlari dekat, mendorongnya menjauh. Tua muda itu merasa malu dan marah. Li Yunsung telah berulang kali merusak rencananya. Dia langsung menarik Li Yunsung untuk memberinya pelajaran. Melihat Li Yunsung lemah dan tidak berani melawan, Li Yunsung mencapai tujuannya dan mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Ketika dia sampai di rumah, meskipun Kim Nana marah karena dia terlalu pengecut, dia tetap membantunya merawat lukanya. Ayah dari tuan muda itu adalah anggota parlemen Seo Yong-hak, yang juga terlibat dalam insiden yang menimpa ayah Li Yunsung saat itu. Seo Yong-hak menggunakan jabatannya untuk berbohong bahwa putranya memiliki cacat fisik untuk menghindari wajib militer. Keesokan harinya begitu dia keluar rumah, dia dikepung oleh administrasi tenaga kerja militer dan wartawan. Pada akhirnya, putranya dibawa secara paksa, dan ini juga merupakan bagian dari rencana Li Yunsung. Tidak lama setelah pidato kampanye Seo Yong-hak dimulai, Li Yunsung menyerahkan bukti yang telah dia kumpulkan kepada paman itu dan memintanya untuk menyusup ke ruang kendali utama untuk menyiarkan bukti kejahatan. Sementara itu, Li Yunsung akan menangkap Seo Yong-hak dan membawanya ke kantor kejaksaan untuk menerima hukuman hukum. Dia dengan mudah mengurus beberapa penjaga. Pada saat ini, Seo Yong-hak mendengar suara, dan saat dia hendak membuka pintu, terkena sengatan listrik dan pingsan, jatuh ke tanah. Li Yunsung mengambil kesempatan untuk menangkapnya. Sementara paman itu ditemukan oleh staf karena dokumen palsunya. Dia segera memberitahu Li Yunsung, sekarang sepertinya hanya bisa memindahkan Seo Yong-hak untuk sementara waktu. Namun Kim Nana yang sedang bertugas sebagai pengawal telah menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tepat ketika Li Yunsung bersiap untuk melarikan diri, Kim Nana mengarahkan pistol padanya dan memperingatkannya untuk segera menyerah. Mendengar suara yang familiar ini, Li Yunsung langsung tertegun. Jika itu orang lain dia bisa dengan mudah melarikan diri. Sekarang menghadapi Kim Nana dia ragu-ragu, tetapi untuk tidak mengungkapkan identitasnya, dia hanya bisa mengambil risiko untuk memilih melompat. Namun, Kim Nana tidak mengetahuinya dan langsung mengambil tindakan. Li Yunsung yang terluka berusaha sekuat tenaga, lalu mengendarai mobil meninggalkan lokasi. Li Yunsung pergi ke klinik teman baiknya, Jin Saehe, dan memintanya untuk segera merawatnya. Jin Saehe tidak bertanya apapun. Ketika dia melihat berita di TV, dia ngerti segalanya. Tepat pada saat ini ayah angkat menelepon, mengkritik bahwa dia jelas bisa menangani pengawal itu, mengapa dia membiarkan diri terluka. Mengenai hal ini Li Yunsung berbohong bahwa itu adalah kesalahannya. Malam harinya Kim Nana pulang ke rumah dan menemukan Li Yunsung belum kembali. Dia tidak tahu bahwa pria siang itu adalah Li Yunsung. Hingga pagi keesokan harinya, Kim Nana mengeluh ketika dia mengetahui bahwa dia tidak pulang sepanjang malam. Namun, dalam perjalanan ke tempat kerja, Kim Nana bertemu dengan mereka berdua bersama-sama. Pada saat itu dia tak bisa tenang dan buru-buru berbalik untuk menghindar. Karena pikirannya melamun, dia ditabrak oleh pengendara sepeda di jalan dan jatuh ke tanah. Li Yunsung melihat. Setelah kegagalan aksi sebelumnya, Seo Yong-hak pasti akan meningkatkan keamanan. Ketiganya kembali menyusun rencana yang ketat, memastikan tidak ada kesalahan dalam aksi selanjutnya. Tepat dalam pertemuan kandidat, Li Yunsung langsung lempar bom asap ke ruang kendali utama. Saat staf tertidur, Li Yunsung mengumumkan bukti-bukti kejahatan yang telah dia dapatkan. Seo Yong-hak langsung panik. Sekarang bukti yang tak terbantahkan membuat para pendukungnya panik. Tepat ketika dia ingin melarikan diri, Li Yunsung juga datang tepat waktu. Kim Nana karena tanggung jawab pekerjaannya mengarahkan pistolnya pada Li Yunsung. Tepat pada saat ini jaksa Kim Yang-jo juga datang untuk menangkap Seo Yong-hak. Dia meminta Kim Nana untuk menangkapnya. Dalam kepanikannya, Seo Yong-hak langsung merebut pistol dari tangan Kim Nana dan menjadikannya sandera. Dia juga menembak 2 kali ke udara sebagai peringatan.
Tepat pada saat ini Kim Nana mengambil kesempatan untuk melawan. Seo Yong Hak dalam perlawanan mendorong Kim Nana dan langsung melarikan diri. Jaksa Kim Yang Jo langsung mengejarnya. Tepat ketika Kim Nana dalam bahaya, Lee Yun Sung menariknya kembali. Ayah angkatnya melihat adegan ini hampir marah gila. Lee Yun Sung karena terluka, darah mengalir di lengannya. Dia mengabaikan rasa sakit dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Kim Nana. Tepat ketika dia akan pergi, dia dihentikan oleh Kim Nana. Dia bertanya kepadanya tentang kekacauan di hotel terakhir kali. Apakah kamu yang menyelamatkan saya? Lee Yun Sung tidak menjawab, berbalik dan pergi. Ketika dia menyusul, ayah angkatnya telah menangkap Seo Yong Hak. Paman itu datang untuk membantu. Mereka naik mobil dan meninggalkan lokasi. Setelah itu, mereka pergi ke gudang yang ditinggalkan. Ayah angkatnya memarahi Lee Yun Sung dengan marah. Sisa hidupnya hampir berakhir karena seorang wanita. Untungnya, paman itu mengingatkannya bahwa tidak ada banyak waktu lagi. Ayah angkatnya memasukkan satu peluru ke dalam pistol. Ayahnya bertanya kepada Seo Yong Hak siapa 3 orang lainnya yang berpartisipasi dalam operasi tahun itu. Melihat dia ragu dan tidak mau mengungkapkan, ayah angkatnya langsung menarik pelatuk. Seo Yong Hak yang ketakutan langsung mengatakannya. Dan pada saat ini, jaksa telah membawa orang-orangnya. Tepat ketika ayah angkatnya akan mengeksekusi Seo Yong Hak, Lee Yun Sung dan paman itu saling memandang. Mereka segera melemparkan bom asap. Mereka berdua memakai masker gas, sementara yang lain langsung pingsan. Jaksa menyadari ada yang tidak beres dan segera memimpin orang-orangnya untuk menyerbu. Namun, ketika mereka tiba, beberapa orang telah menghilang tanpa jejak. Saat ini, Lee Yun Sung mengendarai truk ke kantor kejaksaan. Dia menelepon dan memberitahu jaksa untuk mengambil paket. Seo Yong Hak dengan tumpukan kejahatan akhirnya harus menghadapi hukuman hukum. Ketika ayah angkatnya bangun dan menyadari bahwa semuanya adalah perbuatan Lee Yun Sung. Dalam kemarahannya, dia melampiaskan semuanya pada paman itu. Lee Yun Sung bergegas kembali. Dia melihat wajah paman itu penuh luka. Tepat ketika ayah angkatnya akan memberinya pelajaran, Lee Yun Sung menghentikannya. Dia memberitahu ayah angkatnya, dia sendiri yang paling ingin menghabisi kelima orang itu lebih dari siapapun. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Yang lebih penting daripada melenyapkan mereka adalah kehidupan indah setelah ini. Ayah dan anak itu sekali lagi berselisih karena cara membalas dendam. Pada akhirnya, mereka berdua pergi dengan tidak senang. Setelah sampai di rumah, Lee Yun Sung terus-menerus demam tinggi. Dalam mimpinya dia tidak bisa memegang tangan Kim Nana. Lee Yun Sung terbangun dengan sangat khawatir. Dia tidak bisa mengendalikan kerinduannya pada Kim Nana, mengabaikan segalanya dan bergegas ke arahnya. Dan pada saat ini Kim Nana juga merindukan Lee Yun Sung. Sangat cemas sampai tidak bisa tidur. Tepat ketika dia sedang melambai sendirian di meja kerja, Lee Yun Sung menemukannya. Lee Yun Sung menyalahkan Kim Nana. Apa taekwondo begitu hebat? Kim Nana menanyainya. Mengapa kamu tidak bisa pulang lebih awal? Sehingga terus khawatir dan tidak bisa tidur. Saat dia berbicara air mata mulai mengalir. Lee Yun Sung tidak bisa melihatnya lagi. Dia langsung menghampiri, memegang wajah Kim Nana dan menciumnya. Dua hati yang terluka saat ini telah terhibur. Memeluk Kim Nana dalam pelukannya, Lee Yun Sung berpesan padanya untuk menjadi dirinya baik di masa depan. Kata-kata ini membuat Kim Nana merasa sangat hangat. Lee Yun Sung mengatakan dia ingin minum secangkir kopi. Kim Nana menyuruhnya menunggu di sini sebentar. Namun, ketika dia selesai membuat dan membawanya, Lee Yun Sung telah pergi. Kim Nana meneleponnya tetapi dia tidak mengangkatnya. Lee Yun Sung tahu bahwa untuk melindungi Kim Nana, satu-satunya cara saat ini adalah menjauh darinya. Namun, hal yang paling dikhawatirkan Lee Yun Sung tetap terjadi. Ayah angkatnya sudah mulai mengawasi Kim Nana, dan bahkan mengancam gadis yang dicintainya. Lee Yun Sung tidak sempat berpikir banyak dan segera berlari ke sana. Namun, ketika dia sampai di rumah Kim Nana, dia menemukan mereka berdua mengobrol dengan sangat gembira. Ayah angkatnya terlihat lembut di luar tetapi sangat menakutkan di dalam. Lee Yun Sung sangat memahami kekejamannya. Dia tidak bisa tidak khawatir tentang Kim Nana. Ayah angkatnya tahu mereka berdua telah hidup bersama. Dia bertanya padanya apakah dia sudah jatuh cinta pada gadis itu. Lee Yun Sung dengan tegas mengatakan belum. Tetapi ayah angkatnya telah melihatnya tumbuh sejak kecil. Bagaimana mungkin dia tidak melihat pikiran kecil ini? Dia memperingatkan Lee Yun Sung untuk tidak mencintai siapapun, karena demi dia, gadis itu bisa pergi kapan saja. Kalimat ini membuat Lee Yun Sung benar-benar panik. Kim Nana saat ini berlari mendekat. Dia merasa bahwa karena dia, Lee Yun Sung dan ayahnya bertengkar. Tetapi Lee Yun Sung mengatakan padanya untuk tidak mempedulikannya. Demi keselamatan Kim Nana, dia juga tidak bisa tidak mengucapkan kata-kata kejam ini. Dan ini juga membuat Kim Nana sangat sedih. Lee Yun Sung secara internal masih memutuskan untuk pindah dari rumah Kim Nana. Paman itu memanfaatkan saat dia tidak ada untuk membereskan barang-barang Lee Yun Sung. Melihat foto keluarga Kim Nana, paman itu sepertinya sedang berpikir. Saat ini Lee Yun Sung juga datang. Dia menyuruh paman itu pergi lebih dulu. Dia sendiri ingin berbicara dengan Kim Nana. Ketika Kim Nana pulang ke rumah,
dia melihat Lee Yun Sung sudah tidur. Tepat ketika dia akan membangunkannya, beberapa gambar familiar muncul di benaknya. Kim Nana menjadi curiga. Dia menutup wajah Lee Yun Sung dengan tangannya. Hasilnya membuatnya terkejut. Pada saat ini dia telah mengkonfirmasi bahwa Lee Yun Sung adalah City Hunter yang baru muncul. Tiba-tiba Lee Yun Sung terbangun. Kim Nana langsung berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan memanggil untuk bangun makan. Lee Yun Sung mengatakan dia akan pindah, dan dia juga mengatakan beberapa kata menyakitkan untuknya. Lee Yun Sung pergi, hanya meninggalkan Kim Nana yang dipenuhi kebingungan. Untuk tidak menempatkannya dalam situasi berbahaya, Lee Yun Sung hanya bisa membuat keputusan sulit ini. Kim Nana pergi ke kamar Lee Yun Sung dan secara tidak sengaja menemukan sebuah foto. Ketika melihat pemilik warung jajanan, Kim Nana teringat tatapan aneh Lee Yun Sung saat melihatnya dan kata-kata yang pernah diucapkannya. Dia menyadari mungkin pemilik warung jajanan itu adalah ibu Lee Yun Sung. Keesokan harinya Kim Nana secara aktif membawa kopi, tetapi ditumpahkan oleh Lee Yun Sung ke tanah. "Mengapa kamu lakukan ini?" "Karena aku menyukaimu. Setelah ini, lebih baik kita berpura-pura tidak saling kenal." "Aku tidak tahan lagi." Meskipun pengakuan cintanya ditolak, Kim Nana tetap memutuskan untuk menghadapi perasaan ini dengan berani. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh menyerah. Malam itu Kim Nana kembali menerima pesan dari Lee Yun Sung yang memintanya untuk datang sebagai sopir pengganti. Namun, ketika dia dengan gembira berlari mendekat, kenyataan justru membuatnya tenggelam ke dasar jurang. Untuk menjauhkan Kim Nana darinya, Lee Yun Sung dengan sengaja membawa wanita lain. Tetapi tindakan Kim Nana selanjutnya membuat Lee Yun Sung sangat menyesal. Pria yang dia cintai genit dengan orang lain, Kim Nana tidak tahan lagi. Dia mengerem mendadak dan menghentikan mobil. Dia menarik wanita itu keluar dari mobil, melambaikan taksi dan mengantarnya pergi. Lee Yun Sung menanyainya, "Mengapa kamu melakukan itu? Apa kamu cemburu?" Kim Nana berkata, "Wanita seperti itu pada dasarnya tidak layak membuatku cemburu. Kamu juga tidak pernah memaksa Lee Yun Sung untuk mencintaimu. Jika kamu benar-benar ingin aku pergi, maka carilah wanita yang baik untuk diajak berkenan. Pada saat itu saya akan cemburu dengan cara yang terhormat." Kim Nana pergi dengan sedih. Tetapi jalan balas dendam Lee Yun Sung penuh dengan bahaya. Dia tidak ingin Kim Nana terluka karena dia. Tapi cinta ini Lee Yun Sung juga tidak tahu bagaimana menyimpannya. Keesokan harinya Kim Nana pergi ke warung jajanan. Tanpa diduga ibu Lee Yun Sung tiba-tiba pingsan. Di rumah sakit, Kim Nana menceritakan hal ini kepada Lee Yun Sung. Pada saat ini dia baru tahu bahwa Kim Nana telah mengetahui itu adalah ibunya. Setelah Lee Yun Sung tiba, dokter mengumumkan bahwa pasien telah didiagnosis menderita leukemia mieloid. Tingkat kecocokan sumsum tulang di dalam keluarga akan sangat tinggi. Harus segera diobati. Kim Nana menyarankan dia untuk melakukan transplantasi sumsum tulang dengan ibunya. Namun, Lee Yun Sung masih membenci ibunya karena meninggalkannya. Kim Nana hanya mengatakan jangan menunggu sampai kehilangan baru menyesal. Agar tidak menyesal, Lee Yun Sung tetap menerima tes. Tepat pada saat ini jaksa Kim Yang Jo datang. Dia curiga Lee Yun Sung adalah City Hunter yang baru muncul. Meskipun itu adalah tindakan yang benar, itu tidak diakui oleh hukum. Kim Yang Jo menggunakan alasan penyelidikan untuk mengambil sampel DNA Lee Yun Sung. Jika hasilnya keluar, identitasnya pasti akan terungkap. Jadi rencana balas dendam juga akan hancur berantakan. Karena itu Lee Yun Sung mengikutinya, menyelinap ke ambulans, menyamar sebagai orang mati, dan dibawa ke ruang pendingin. Ketika staf pergi, Lee Yun Sung membuka tas, keluar, lalu pergi ke ruang laboratorium. Saat staf tidak memperhatikan, dia menukar sampel yang sudah disiapkan sebelumnya. Namun, tepat ketika Lee Yun Sung pergi, Kim Yang Jo datang untuk mendesak hasil tes. Lee Yun Sung memanfaatkan waktu, melompat keluar jendela dan melarikan diri. Kim Yang Jo tiba-tiba menemukan gerakan, dia buru-buru pergi untuk memeriksa tetapi tidak melihat apa-apa. Merasa tidak tenang, dia turun. Saat ini Lee Yun Sung hampir melarikan diri, tepat saat akan ketahuan, sebuah tangan tiba-tiba menariknya ke dalam kamar. Berhasil lolos dari pengejaran Kim Yang Jo, Lee Yun Sung secara naluriah menghunus belati, dan melihat lebih dekat ternyata itu adalah Kim Nana. Setelah Lee Yun Sung melarikan diri, ia baru menyadari bahwa Kim Nana telah mengetahui identitasnya. Ia memperingatkan Kim Nana agar tidak mencampuri urusannya lagi, dan menganggapnya seolah-olah mereka tidak pernah saling mengenal. Oleh karena itu, Lee Yun Sung mengundurkan diri dari Departemen Informasi. Kim Nana mengetahui berita itu dan mencarinya. Menghadapi sikap dingin Lee Yun Sung, Kim Nana membuat pilihan, mengatakan pada Lee Yun Sung bahwa ia akan melupakannya, ia akan kembali ke masa sebelum ia bertemu dengannya. Ketika Lee Yun Sung berbalik, Kim Nana sudah pergi dengan tegas. Namun dalam aksi balas dendam selanjutnya, Lee Yun Sung menemukan bahwa rekan mobil orang tua Kim Nana terkait dengan pamannya. Sebuah tabrakan mobil membuat gadis itu kehilangan orangnya, dan saksi mata di kejadian tidak mengatakan yang sebenarnya. Oleh karena itu, orang tua gadis itu harus menanggung semua tanggung jawab. Karena pihak lawan berkuasa, ia segera mendatangi pamannya,
memintanya untuk menyembunyikan semuanya, berjanji akan membantunya melunasi semua utangnya dan membawanya ke luar negeri. Di bawah bujukan Kim Jong Sik, paman itu hanya bisa berkompromi. Sekarang Lee Yun-sung mengetahui hal ini, paman itu tidak menyembunyikannya lagi. Selama bertahun-tahun, ia selalu merasa bersalah di hatinya, hanya bisa diam-diam bantu Kina dari belakang. Ia berjanji kepada Lee Yun-sung bahwa ketika Kim Jong Sik ditangkap, ia juga akan menyerahkan diri. Pada saat yang sama, pihak ayah angkat juga mulai bertindak. Ia mengirim email ke jaksa Kim Yang-jo, mengungkapkan bahwa target City Hunter berikutnya adalah ayahnya, Kim Jong Sik. Kim Yang-jo segera mencari ayahnya untuk menanyainya, sementara Kim Jong Sik berpura-pura tidak malu, mengatakan bahwa ia pada dasarnya tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Kim Yang-jo jelas tidak percaya, karena target City Hunter adalah semua penjahat yang menumpuk. Oleh karena itu, keduanya terlibat dalam pertengkaran yang tidak menyenangkan. Kim Jong Sik menyadari bahaya, segera memerintahkan orang untuk menemukan lokasi paman itu. Dan Kim Nana juga dibawa pergi. Saat ini Lee Yun-sung melihat sinyal minta tolong dari paman itu, tahu bahwa ia mengalami kecelakaan. Berdasarkan posisi, Lee Yun-sung menemukan paman itu. Saat itu Kim Nana duang gelap bangun, dan membangunkan paman itu, memintanya untuk bantunya melepaskan ikatan. Kemudian meminta untuk pergi ke toilet, mengambil kesempatan saat penjaga tidak memperhatikan, dengan mudah melumpuhkannya. Tepat saat hendak melarikan diri, ia bertemu Lee Yun-sung yang sedang datang. Lee Yun-sung meminta paman itu membawa Kim Nana pergi lebih dulu, dan ia sendiri kembali untuk menyelidiki. Ia pergi ke kantor Kim Jong Sik, menemukan sebuah brankas. Setelah beberapa saat beroperasi, berhasil memecahkan kodenya. Pintu rahasia terbuka. Ketika masuk, ia hampir tidak bisa mempercayainya. Menurut perhitungan awal, setidaknya ada 200 miliar won tunai di sini. Ini adalah uang kotor yang telah dikorupsi Kim Jong Sik selama bertahun-tahun. Lee Yun-sung menempatkan alat pelacak di dalamnya. Tepat saat akan pergi, pengawal tiba-tiba muncul, menyemprotkan obat bius ke Lee Yun-sung, dan Kim Nana, keduanya yang tidak tenang, belum pergi. Melihat Lee Yun-sung dibawa pergi, mereka diam-diam mengikuti. Lee Yun-sung disiksa dengan kejam oleh ayahnya. Kim Nana sangat khawatir hingga bingung. Tapi pihak lawan banyak orang, paman itu menyarankan untuk memberitahu ayah angkat. Ia meminta Kim Nana untuk tidak bertindak tergesa-gesa. Namun melihat orang yang dicintainya disiksa, Kim Nana tidak tenang lagi. Ia menerobos masuk dalam kamar dan berkelahi dengan kelompok orang itu. Pemimpinnya melihat situasi tidak baik, melempar pistol untuk segera mempuhkan Lee Yun-sung. Dalam bahaya, Kim Nana mengabaikan segalanya, menahan pukulan fatal untuk Lee Yun-sung. Lee Yun-sung segera sadar, mengambil drum minyak di samping dan melemparkannya. Ia menjatuhkan anak buahnya, dengan marah melampiaskan emosinya, karena aksi balas dendamnya masih membuat Kim Nana berada dalam masalah. Lee Yun-sung dengan gemetar membantu Kim Nana bangun, menanyakan apa ia menyelamatkannya. Sayangnya Kim Nana terluka terlalu parah, belum sempat mengatakan beberapa kalimat sudah pingsan. Untuk menghindari pengejaran Kim Jong Sik, Lee Yun-sung terpaksa pergi ke tempat sahabatnya Chek Dahe. Setelah beberapa saat perautan, Kim Nana telah lolos dari bahaya. Lee Yun-sung membawa pulang. Paman itu meminta maaf kepada Kim Nana tentang kejadian di masa lalu, berjanji akan menuntut keadilan untuknya. Tepat saat Lee Yun-sung sudah menyelidiki 200 miliar won milik Kim Jong Sik, paman itu tiba-tiba menemukan kamera di lampu. Lee Yun-sung tahu ini dilakukan oleh ayah angkatnya. Saat datang untuk menanyainya, ayah angkat dan bawahannya berdiskusi tentang ibunya. Ternyata ia diculik oleh ayah angkatnya dan bukan ditinggalkan oleh ibunya. Mengetahui semua hal ini, Lee Yun-sung sangat menderita. Demi balas dendam, ayah angkatnya telah menghancurkan hidupnya. Lee Yun-sung memperingatkannya, jangan menyakiti orang-orang di sekitarnya. Jika tidak, ia tidak akan pernah memaafkannya. Bagi orang yang telah melihat Lee Yun-sung tumbuh sejak kecil, mendengar kata-kata ini juga merasa sakit hati. Lee Yun-sung merindukan ibunya, menyesali sikap dinginnya terhadapnya di masa lalu. Ia juga menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa mengenalinya lebih awal. Sesampainya di rumah, Kim Nana hendak pergi. Lee Yun-sung memohon agar ia tidak pergi. Namun Kim Nana tidak ingin menjadi bebannya. Ia tetap menghindarinya. Ia berhasil menyusul Kim Nana, memeluknya. Saat ini Lee Yun-sung tidak ingin menahan perasaannya lagi. Sejak saat itu, hubungan antara keduanya berubah. Lee Yun-sung tidak hanya mengganti perban untuk Kim Nana, tetapi juga secara proaktif mencuci rambutnya. Kim Nana mengambil kesempatan untuk menggodanya. Keduanya menghabiskan waktu yang menyenangkan. Sementara itu, ibunya kabur dari rumah sakit, mengambil semua tabungannya, dan mendonorkannya ke organisasi amal Kim Jong Sik. Uang ini juga semuanya dikirim oleh ayah angkat kepadanya selama bertahun-tahun. Tapi ia tidak tahu, Kim Sik terlihat baik di luar tetapi dalam hati sangat serakah. Setelah mengantarkannya pergi, Kim Jong Sik pergi ke ruangan rahasia untuk menghindari malam yang panjang dan mimpi yang banyak. Ia berencana untuk memindahkan uang kotor ini
dan semua tindakannya berada dalam kendali Li Yunsung. Mobil yang penuh dengan uang ini jatuh ke tangan Li Yunsung. Siapa sangka di tengah jalan dicegat oleh ayah angkat, dan Li Yunsung tidak berniat mengurangi kecepatan. Ayah angkat tetap tenang, ia yakin Li Yunsung tidak akan menabraknya. Tentu saja, di saat-saat terakhir truk itu berhenti. Dan Li Yunsung hanya bisa melihat ayah angkatnya mengemudikan truk itu pergi. Ketika ayah angkat itu tiba di tempat yang aman, ia membuka pintu mobil dan hanya lihat kosong. Saat itu ia langsung tertawa. Di pihak Li Yunsung, sesuai dengan daftar korban, ia mengemas uang dan mengembalikan satu persatu kepada setiap orang. Mengetahui bahwa 200 miliar won telah dicuri, Kim Jong Sik sangat marah. Untuk merayakan Kim Jong Sik, kejahatan yang menumpuk telah bawa ke pengadilan. Paman itu menyarankan Kim Nana dan Li Yunsung pergi membeli makanan. Namun tepat saat keduanya meninggalkan supermarket, pintu kaca tiba-tiba tertutup, memisah mereka berdua. Saat ini sebuah sepeda motor melaju kencang. Li Yunsung menyadari bahaya, segera memecahkan kaca. Ayah angkat baru saja datang dan mengarahkan pistol ke Kim Nana. Li Yunsung melindunginya di belakang. Ayah angkat menembak, hanya ini mengingat Li Yunsung. Ia harus menyelesaikan rencana balas dendamnya terlebih dahulu, baru bisa melindungi orang-orang di sekitarnya. Li Yunsung tidak berdaya. Demi keselamatan Kim Nana ia hanya bisa berkompromi. Dalam penyelidikan Li Yunsung, Chun Jae-man yang sombong ini telah menunjukkan wajahnya, karena perusahaannya menggunakan bahan beracun yang menyebabkan karyawan sakit parah. Ia datang ke rumah sakit bukan untuk menjenguk pasien, tetapi untuk mengancam, jika tidak menandatangani perjanjian damai, ia akan membuat anak pasien tidak bisa hidup sampai besok. Menghadapi penyelidikan jaksa Kyangjo, ia langsung memerintahkan bawahannya untuk memukulnya hingga pusing lalu melepaskan gas beracun. Dalam bahaya, untungnya Li Yunsung menemukannya, ia memecahkan kaca dan menyelamatkan Kim Yang-jo. Presiden Mary Chun Jae-man berharap ia bisa menyelesaikan masalah ini, tetapi ia menolaknya dengan alasan merusak perusahaan. Ia begitu sombong hanya karena ia memegang kelemahan presiden, paling buruk ikan mati jaring robek, dan mereka berdua juga merupakan dalang yang terlibat dalam aksi pembunuhan lebih dari 20 tahun yang lalu. Chun Jae-man tahu City Hunter pasti akan marinya. Maka ia bertindak lebih dulu, mengadakan konferensi pers, mengungkapkan bahwa tindakan City Hunter bukanlah tindakan yang benar. Ketika Li Yunsung melihatnya, ia semakin yakin dengan rencana balas dendamnya. Ia ingin orang-orang ini menerima hukuman dari hukum. Di pihak ayah angkat, ia mengetahui bahwa Chun Jae-man mengalami krisis keuangan, maka ia menyamar sebagai reporter asing, mendekatinya sebagai investor, justru untuk mendapatkan bukti kejahatan Chun Jae-man. Oleh karena itu, Chun Jae-man juga memperkenalkan teman-teman dunia bisnis dan politik kepadanya. Di luar terlihat seperti kue biasa, tetapi di dalamnya semuanya uang tunai. Namun, investasi ayah angkat tiba-tiba berhenti. Chun Jae-man terus menerima pemberitaan utang. Sekretaris juga melaporkan bahwa perusahaan akan bangkrut. Ia sangat marah hingga tidak bisa mengendalikan diri. Pada saat lama Li Yunsung menyusup ke pabrik kimia Chun Jae-man, setelah mengacaukan kamera pengawas, ia berhasil mengumpulkan bukti kejahatan Chun Jae-man. Tepat saat akan pergi, ia ketahuan mereka melepaskan gas beracun, bersiap untuk menangkap Li Yunsung. Ketika kedua belah pihak bertaruh, Li Yunsung mengambil masker gas. Dengan 3 gerakan sederhana, ia berhasil mengalahkan mereka. Meskipun Li Yunsung melarikan diri, gas beracun itu masih merusak tubuhnya. Li Yunsung bangun. Satu-satunya hal yang ia khawatirkan adalah Kim Nana. Berada di sisinya setiap saat akan ada bahaya. Jadi ia mencari Kim Nana, menanyakan padanya apa mereka bisa saling melepaskan, agar tidak lagi menderita luka yang tidak berarti. Tetapi Kim Nana tidak ragu untuk menyatakan penolakannya. Matanya berkaca-kaca, ia berdiri diam tidak tahu harus berkata apa. Li Yunsung tahu ini akan membuat Kim Nana sedih, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Namun Chun Jae-man tidak menyerah, saat ini ia telah menyuruh bawahannya untuk menemukan Kim Nana. Tidak lama kemudian pembunuh datang ke pintu, mencabut pisau dan dengan cepat menerjang. Kemudian ia menggunakan keselamatan Kim Nana untuk mengancam Li Yunsung agar datang menemuinya. Namun ketika Li Yunsung tiba, Kim Nana telah dilepaskan ke dalam kolam air. Ia juga diikat dengan alat gravitasi. Li Yunsung berteriak khawatir. Saat ini pembunuh muncul, ia mengeluarkan sebuah borgol dan melemparkannya ke Li Yunsung, memintanya untuk memborgol dirinya sendiri. Jika tidak, ia akan mengaktifkan tombolnya. Demi keselamatan Kim Nana, Li Yunsung bisa menurutinya. Pembunuh itu tidak masuk akal dan memukulinya dengan kejam. Tetapi meskipun Li Yunsung terikat, ia masih bukan lawannya. Dalam kemarahan, ia mengambil remote control dan mengaktifkan tombol penenggelam. Kim Nana dengan cepat tenggelam, terus berjuang. Li Yunsung benar-benar marah. Dengan satu tendang, ia berhasil mengendalikan pembunuh itu. Ia membuka borgolnya, melompat ke dalam air, tepat waktu menyelamatkan Kim Nana. Kim Nana tahu Li Yunsung mencintainya. Tidak peduli apapun ia tidak akan meninggalkannya. Meskipun tidak tahu di mana akhir dari jalan ini,
Tetapi dengan 2 orang yang menemani pasti tidak akan sendirian. Liun Sung dengan cepat menyelidiki bahwa Chun Jae-man akan melarikan diri ke luar negeri. Ia mengikuti Chun Jae-man dengan lift yang sama. Akhirnya pengawal jatuh ke tanah. Liun Sung juga berhasil menangkapnya, dan Chun Jae-man masih dilemparkan ke gerbang kejaksaan. Di bawah instruksi paman itu, orang ini mengungkapkan bahwa setelah Chun Jae-man bertemu dengan presiden, ia memintanya untuk menemukan seorang wanita bernama Lee Kyung-hee. Liun terkejut setelah mendengarnya, karena wanita itu adalah ibunya. Tidak lama kemudian paman itu menanyakan keberadaan ibu Liun Sung. Liun Sung menemukannya. Ibu dan anak itu telah menyelesaikan kesepahaman selama bertahun-tahun. Akhirnya mereka saling mengenali. Paman itu meminta Liun Sung untuk bertemu dengan teman baik ibunya. Dari wanita itu, ia mengetahui bahwa di masa lalu ibu Liun Sung sudah hamil sebelum menikah. Ini juga berarti bahwa ayah kandungnya adalah orang lain. Segera Liun Sung mencari ibunya untuk bertanya, dan ibunya tidak lagi menyembunyikannya. Ternyata di masa lalu ibu dan presiden pernah menjalin hubungan agar tidak mengaruhi masa depan pria itu. Ia baru saja meninggalkan pria itu. Dalam penyelidikan, Liun Sung menemukan bahwa target balas dendam terakhir adalah presiden, yang juga adalah ayah kandungnya. Dan ayah angkat menelepon presiden, mengatakan bahwa jika ia tidak ingin lebih banyak orang tak bersalah menjadi korban, mereka berdua harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Setelah menutup telepon, presiden mengatakan kepada pengawal bahwa nanti akan ada tamu penting, memintanya untuk tidak menggelar seluruh tubuhnya. Namun ketika ayah angkat tiba, Liun Sung sudah menunggu di sana sangat lama. Ia menyuruh Liun Sung pergi, mengatakan bahwa di sini tidak membutuhkannya lagi. Namun Liun Sung bertekad untuk menghentikan semua ini. Keduanya saling menatap, masing-masing menghunus pistol ke arah lawan. Liun Sung tidak bisa menembak ayah angkatnya. Jadi ia mengarahkan pistol ke dirinya sendiri. Ia hanya berharap ayah angkatnya bisa melupakan kebencian. Tepat saat pelatuk ditarik, Kim Nan berlari. Ia memohon kepada Liun Sung untuk meletakkan pistolnya. Saat ini presiden mendorong Kim Nana. Ayah angkat mengambil kesempatan untuk menyerang presiden. Liun Sung menyadari bahaya dan segera menerjang. Melihat Liun Sung terluka, Kim Nana segera menyerang ayah angkat. Semua pengawal menyerbu masuk. Di saat-saat terakhir ayah angkat mengarahkan pistol ke Liun Sung. Ia telah menanggung semua dosa. Saya adalah Siti Hunter. Ayah angkat melepaskan peluru, secara sukarela menerima penghakiman keadilan. Presiden menyerahkan bukti kejahatan dari rencana penyapuan di masa lalu kepada Liun Sung. 20 anggota pasukan khusus dianugerahi gelar pahlawan. Semuanya telah berakhir dan kehidupan bahagia Liun Sung dan Kim Nana baru saja dimulai.